Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Hilyasyah dengan NIM 2062201070 dari kelas akuntansi 4 Sip 1 pagi. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi keuangan menengah 2, bab 15 yang berjudul sekuritas dilusian dan laba bersaham. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama itu ada sekuritas, dilutif, dan skema kompensasi. Jadi, skema kompensasi merupakan program kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait, baik karyawan maupun non-karyawan. Skema kompensasi diberikan dalam berbagai bentuk, baik itu berupa kas maupun non-kas. Salah satu bentuk kompensasi yang bersifat non-kas yang seringkali diberikan perusahaan itu adalah kompensasi yang berbentuk atau berbasis saham. Jadi, kompensasi berbasis saham ini merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada pemasok barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan dan non-karyawan yang mana kompensasi tersebut berbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan. Kompensasi saham ini juga dapat berbentuk opsi saham yang diberikan kepada karyawan atau yang lebih dikenal dengan nama Employer Stock Option Program atau ESOP. Nah, berdasarkan bentuknya, ESOP merupakan skema kompensasi yang diberikan perusahaan dalam bentuk sekuritas dilutif yang melalui opsi saham. Selanjutnya ada opsi saham. Jadi, opsi saham ini merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual ke investor lainnya, di mana kontrak tersebut memberikan opsi atau hak bagi penerimanya untuk menjual atau membeli suatu saham perusahaan yang menjadi dasar perdagangan opsi tersebut dalam jumlah dan juga pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya, serta berlaku dalam periode tertentu. Opsi saham ini memiliki dua jenis, yaitu opsi beli dan juga opsi jual. Selanjutnya yaitu ada waran saham. Jadi, waran saham ini merupakan opsi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik waran untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Perbedaannya dengan opsi saham itu apa sih? Jadi, perbedaannya itu terdapat pada pihak yang mengeluarkannya dan juga jenisnya. Waran dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham, sedangkan opsi saham itu dikeluarkan oleh investor. Dan juga, waran merupakan jenis yang merupakan call option. Ada utang konversi, yang merupakan surat utang yang memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk mengkonversikannya menjadi perusahaan setelah selama atau pada tanggal tertentu setelah surat utang dikeluarkan, biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Nah, berikut beberapa bentuk dari utang konversi. Yang pertama itu ada konversi dengan fitur konversi sebagian. Jadi, dalam utang konversi dengan fitur konversi sebagian itu merupakan jenis umum dari surat utang konversi yang dimana hanya sebagian dari seluruh jumlah hutang yang dapat dikonversikan menjadi saham. Jadi, sisanya itu akan dilunasi oleh perusahaan. Yang kedua itu ada konversi dengan fitur konversi seluruhnya, yang merupakan surat utang konversi yang dapat dikonversikan seluruhnya menjadi saham sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan pada saat penerbitan surat utang tersebut. Jadi, dia itu sekali dikonversi, pemegang utang akan menjadi salah satu pemegang saham perusahaan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, utang konversi dengan fitur konversi dan wajib seluruhnya. Jadi, dalam konversi ini itu merupakan jenis ketiga yang sedikit berbeda dari utang konversi dengan fitur konversi seluruhnya. Kontrak ini itu memiliki karakteristik bahwa seluruh nilai surat utang tersebut akan dikonversi menjadi saham ekuitas dengan waktu yang ditentukan. Setelah dikonversi, dia itu si pemegang saham sekuritas utang akan menjadi pemegang saham. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi utang konversi. Jadi, utang konversi ini merupakan instrumen campuran yang memiliki komponen utang dan juga komponen ekuitas. Pada PSAK 26 revisi tahun 2010, laba per saham menyatakan bahwa entitas harus memisahkan kedua komponen tersebut dalam pengakuan dan juga penyajian. Adapun tahapan yang harus dilakukan
oleh entitas adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, tentukan total nilai pasar utang konversi dengan dua komponen, yaitu liabilitas dan juga ekuitas. Nah, yang kedua, tentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai kini neto dari semua aliran kontraktual kas di masa yang akan datang yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Nah, yang ketiga, kurangi komponen liabilitas yang dihitung di langkah kedua dari nilai pasar obligasi konversi akan diperoleh nilai ekuitas. Selanjutnya yaitu akuntansi saat penyelesaian obligasi konversi. Yang pertama itu utang dilunasi saat jatuh tempo. Jadi, kondisi ini terjadi apabila obligasi tidak dikonversi pada saat jatuh tempo. Apabila terjadi hal ini, maka perusahaan penerbit obligasi harus melunasi obligasinya atau membeli kembali obligasi tersebut. Nah, yang kedua, konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Jadi, apabila obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, asumsi dikonversi seluruhnya. Nah, yang ketiga, konversi obligasi pada saat sebelum jatuh tempo. Apabila obligasi dikonversi sebelum jatuh tempo, maka pencatatan akuntansi yang dilakukan itu adalah mendebit utang obligasi sejumlah nilai yang tercatat obligasi pada saat itu dan mendebit premi saham ekuitas konversi sejumlah yang telah diakui pada pengakuan awal. Sementara kredit yang dicatat itu adalah modal saham biasa. Nah, yang keempat yaitu pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Pada suatu kondisi dimungkinkan perusahaan melakukan pembelian kembali sebelum obligasi jatuh tempo. Versi dipercepat. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi dapat mendorong untuk dilakukannya konversi lebih cepat. Hal ini disebabkan karena perusahaan berkeinginan untuk menurunkan biaya bunga dan memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas. Nah, selanjutnya itu ada saham preferen konversi yang merupakan saham yang memiliki keutamaan dalam pendistribusian laba. Seringkali, saham preferen ini juga memiliki fitur konversi. Saham preferen konversi adalah sekuritas saham utama yang mana pemilik saham preferen dapat mengkonversi menjadi saham biasa dalam jumlah yang ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu juga ada kompensasi saham. Kompensasi saham ini merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada pemasok barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan ataupun non-karyawan. Yang mana kompensasi tersebut berbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan. Dalam pembayaran berbasis saham entitas mengakui barang atau jasa yang diterima pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar barang atau jasa yang diterima secara andal, maka entitas harus mengukur nilai barang dan jasa tersebut dan kenaikan ekuitas terkait secara tidak langsung dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberi. Next yaitu ada transaksi dengan karyawan. Jadi untuk hal ini entitas harus mengukur nilai wajar jasa yang diterima dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan karena pada umumnya tidak mungkin untuk mengestimasi nilai wajar jasa yang diterima secara andal. Nilai wajar instrumen ekuitas tersebut harus diukur pada tanggal pemberian. Tanggal pembelian adalah pada saat kedua belah pihak menyetujui perjanjian pembayaran yang berbasis saham dan secara umum beban kompensasi diakui pada periode ketika karyawan memberikan jasa kecuali ditentukan lain. Pertama itu ada transaksi berbasis saham yang diselesaikan dengan menggunakan kas. Jadi, apabila perusahaan memiliki transaksi dengan pembayaran berbasis saham yang mana penyelesaian dari transaksi ini diselesaikan dengan kas, maka entitas harus mengukur barang atau jasa yang diperoleh dan liabilitas yang timbul sebesar nilai wajar liabilitas. Selanjutnya yang kedua itu ada transaksi berbasis saham yang memberikan pilihan dalam penyelesaian. Jadi, suatu entitas harus mengakui transaksi pembayaran berbasis saham yang mana persyaratan perjanjian memberikan pilihan kepada entitas atau pihak lawan transaksi untuk menyelesaikan transaksi apakah akan diselesaikan dengan kas atau dengan penerbitan instrumen ekuitas sebagai transaksi pembayaran berbasis saham dengan penyelesaian kas jika dan sepanjang entitas telah menimbulkan liabilitas untuk diselesaikan dengan kas atau ekuitas dan jika
sepanjang tidak terdapat liabilitas ada laba per saham. Jadi laba per saham ini merupakan informasi mengenai berapa jumlah laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa per lembarnya. LPS menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat mengelola modalnya sehingga menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi. LPS akan sangat tergantung pada jumlah laba dan juga jumlah lembar saham yang beredar. Perhitungan LPS untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana sebagai berikut. LPS sama dengan laba per saham dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Sedangkan laba residual itu merupakan laba bersih yang dikurangi dengan dividen saham utama. Dalam semua perhitungan laba per saham, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan jumlah per saham. Selanjutnya, saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode itu akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan harus ditimbang menurut bagian dari periode peredarannya. Dasar pemikiran untuk pendekatan ini itu adalah mencari jumlah ekuivalen dari keseluruhan saham yang beredar tahun berjalan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sudah terdapat perhitungan LPS untuk perusahaan dengan struktur modal yang kompleks. Nah, rumusnya itu adalah sebagai berikut. LPS sama dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasanya. Ditambah ataupun bisa dikurang dengan penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Selanjutnya, perhitungan LPS dilusian menyesuaikan LPS dasar dengan efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Beberapa efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu opsi waran dan instrumen keuangan sejenis. Yang kedua, instrumen yang dapat dikonversikan. Yang ketiga, saham yang dapat ditempatkan secara kontingen. Yang keempat, itu kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Yang kelima itu opsi yang dibeli. Dan yang terakhir, yang keenam, opsi jual yang diterbitkan. Dalam melakukan perhitungan LPS di Lusian perlu dilakukan penyesuaian atau LPS dasar. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap laba residual dan penyesuaian terhadap jurnal rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Yang pertama, penyesuaian terhadap laba residual setelah pajak. Jadi, setiap dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif, bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan, perubahan pendapatan atau beban yang timbul dari konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Nah, yang kedua, penyesuaian terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Hal ini dilakukan dengan menambah jumlah rata-rata tertimbang dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham dikonversikan menjadi saham biasa. Tahap untuk menghitung LPS di Lusian adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap efek berpotensi saham biasa ditentukan efek per lembar dengan mengasumsikan efek tersebut dikonversi atau dilaksanakan. Yang kedua, peringkat hasil perhitungan pada nomor 1 di atas dengan mengurutkan efek yang paling terkecil hingga yang terbesar efeknya terhadap LPS. Yang ketiga, dimulai dari LPS. Hitung kembali LPS dengan menambah dampak LPS inkremental yang terkecil dari langkah yang kedua. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Apabila entitas memiliki kompensasi berbasis saham, maka entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami sebagai berikut. Yang pertama, sifat dan lingkup perjanjian pembayaran berbasis saham yang ada dalam suatu periode. Yang kedua, nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Yang ketiga, dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba dan rugi ekuitas dalam suatu
periode dan posisi keuangannya. Sedangkan berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan LPS, maka perusahaan harus menyajikan LPS dasar dan LPS dilusian pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jumlah laporan laba rugi yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan LPS dasar, dilusian, dan rekonsiliasinya dengan laba rugi untuk periode yang bersangkutan. Yang kedua, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan LPS dasar, dilusian, dan juga rekonsiliasi penyebut-penyebut satu dengan yang lainnya. Next, analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada kualitas LPS. Jadi, LPS akan sangat bergantung pada jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jumlah laba tersebut akan sangat bergantung pada kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada tren LPS. Jadi, apabila perusahaan memiliki LPS yang bertumbuh dan tren yang menunjukkan arah yang lebih meningkat secara konsisten, maka perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Begitupun sebaliknya, maka investor perlu melakukan analisis kerja atas perusahaan tersebut secara lebih mendalam. Selanjutnya, di sini sudah terdapat contoh soal, yaitu soal 15.1. Jadi, soalnya itu PT RWK mengeluarkan 5 juta, 12%, 5 tahun, obligasi konversi pada tanggal 1 Desember 2015 dengan nilai 5 juta 20.800 rupiah ditambah dengan bunga yang terakru. Kemudian obligasi tertanggal 1 April 2015 dengan bunga terutang tanggal 1 April dan 1 Oktober. Premi obligasi diamortisasi setiap periode bunga dengan menggunakan metode bunga efektif. PT RWK memiliki tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 30 September. Pada tanggal 1 Oktober 2016, sejumlah 2.500.000 dari obligasi tersebut dikonversi menjadi 35.000 lembar saham biasa dengan nilai par Rp15. Bunga terakru telah dibayarkan secara kas pada saat konversi dilakukan. Nah, yang diminta itu yang pertama itu buatlah jurnal untuk mencatat biaya bunga pada tanggal 1 April 2016 dan asumsikan utang bunga kredit ketika bunga dikeluarkan. Dan yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat konversi pada tanggal 1 Oktober 2016 dan asumsikan pencatatan amortisasi premi, obligasi, dan pembayaran bunga telah dilakukan. Yang kita lihat di sini sudah ada penyelesaian untuk menyelesaikan masalah dari soal 15.1 ini. Sebentar. Nah, langkah yang pertama kita akan mencari yang diminta nomor 1 dulu. Jadi, pertama itu kita mencari terlebih dahulu nilai kini dari prinsipalnya itu, yaitu PV sama dengan 5 juta, N sama dengan 5, I sama dengan 12%. Nah, nilai tersebut terdapat atau didapat dari soal yang sudah ada di atas tadi, yang menghasilkan Rp2.837.684. Kemudian kita mencari nilai kini pembayaran bunga, yaitu anuitas PV sama dengan 10.000, N sama dengan 5, dan I sama dengan 12%, yang menghasilkan Rp5.676. Kemudian kita mencari nilai kini dari komponen hutang. Jadi untuk mencari nilai kini dari komponen hutang itu tinggal nilai kini prinsipal dikurang dengan nilai kini dari pembayaran bunga yang menghasilkan Rp2.832.008. Selanjutnya, nilai wajar dari obligasi konversi pada tanggal penerbitannya itu adalah 5 juta, dikurangi nilai kini dari komponen hutangnya itu sebesar Rp2.832.008, dan juga nilai wajar dari komponen ekuitas pada tanggal penerbitannya itu sebesar Rp2.167.992. Nah, setelah kita mengetahui nilai yang ada di sini, sekarang itu kita tinggal bikin tabel amortisasinya seperti yang kalian bisa lihat di sini, sudah terdapat dan sudah ada nilai tabel amortisasinya yang menghasilkan selisih 58.513,47 dikarenakan ada selisih angka di belakang koma. Nah, selanjutnya kita membuat jurnal biaya bunga pada tanggal 1 April 2016, yaitu
Surat berharga obligasi PT RWK sebesar Rp4.469.484 di debit, kemudian biaya bunganya sebesar Rp530.516 di debit pada kas sebesar 5 juta di kredit. Selanjutnya kita yang ke nomor 2 yaitu buat jurnal untuk mencatat konversi pada tanggal 1 Oktober 2016 sebagai berikut. Jurnalnya itu premi saham ekuitas konversi sebesar Rp2.167.992 di debit, terus utang obligasinya sebesar Rp3.166.848 pada modal obligasi saham biasa sebesar 525.000 di kredit dan premi saham saham biasa sebesar 4.804.476.000 rupiah di debit. Nah, angka-angka ini itu didapat dan atau diperoleh dari tabel amortisasi yang ada di sini. Nah, sekian pembahasan tentang materi akuntansi keuangan menengah 2 bab 15 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.